Baik, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya share screen untuk sistem informasi kesehatan ya. Nah, kebetulan modul kemarin itu saya dapatkan dari FKM Unsrat. Unsrat itu mana ya? Manado. Nah, jadi memang kalau di kampus lain sudah lama ada ya konsep dasar dan penerapan sistem informasi kesehatan. Nah, minimal kita dari lingkup sistem informasi kesehatan ini tahu ya kebutuhan atau sistem apa saja yang digunakan untuk kesehatan ya. Jadi ada, kalau kita lihat di daftar isinya ini ada sistem informasi kesehatan di Indonesia, di rumah sakit, di puskesmas. Terus yang terakhir itu ada sistem informasi geografis ya. Mungkin kayak yang lain yang sudah kita bahas, manajemen sistem informasi kesehatan, terus rumah sakit dan puskesmas, mungkin kemarin-kemarin sudah ya sedikit. Nah, sekarang coba saya tertarik dengan sistem informasi geografis dan penerapannya. Teman-teman sekarang ini sudah tahu semua bahwa Google Map itu sangat bermanfaat ya. Google Map itu sangat bermanfaat. Nah, itu termasuk sistem informasi geografis ya. Nah, halaman berapa tadi ya? Bentar. Sistem informasi geografis. Oh, ini sudah ada ini. Oh, belum. Nah, sistem informasi geografis itu manfaatnya sangat banyak, teman-teman. Manfaatnya itu tidak hanya, nah, masih ada yang masuk. Nah, ini kayaknya masih yang lama. Jadi katakanlah seperti penyebaran COVID kemarin ya, ada kira-kira petanya masih ada nggak ya? Coba saya lihat mana sih teorinya. Coba saya lihat dulu. Ini teknologi lama ini. SIG dengan teknologi lama. Nah, ini. Nah, mungkin saya perlu ambil yang ini, yang menarik buat dibahas ya. Sistem informasi geografis dan penerapannya ya. Penggunaan sistem informasi geografis meningkat tajam sejak tahun 1980-an. Nah, ini kronologinya. Jadi saya lebih cenderung membahas, menerangkan melalui Google Map ya. Dulu Google Map itu masih berupa titik-titik koordinat awalnya itu ya. Nah, berkembangnya zaman, Google Map difasilitasi dengan karyawannya itu
menelusuri jalan-jalan provinsi, kecamatan, kabupaten, kecamatan, sampai desa, sampai dusun ya. Nah, akhirnya kita kalau ingin melihat jalan raya pun itu bisa melalui Google Map secara visual atau secara grafis. Nah, sekarang kalau dengan adanya GPS itu kita kalau mau cari arah hanya menggunakan Google Map. Nah, bahkan karena saking opennya, saking terbukanya, masyarakat itu bisa mengisikan alamat rumahnya, alamat rukonya, alamat kantornya, alamat bahkan warung dan sebagainya, tempat nongkrong, semuanya sudah bisa ditaruh di Google Map. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya orang akan mudah mencari sebuah alamat dengan koordinat yang lebih presisi. Dengan koordinat yang lebih presisi. Nah, itu termasuk sistem informasi geografis, teman-teman. Nah, konsepnya seperti apa? SIG merupakan sebuah sistem yang saling berangkaian satu dengan yang lain. Bako Surtanal menjabarkan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras, komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Ya. Jadi sistem informasi geografis itu kita bisa lihat gambar 12.1 pola keterkaitan GIS ya. Ada user atau manusia gitu ya. Nah, itu menggunakan software. Nah, menggunakan software alat plus ada database-nya. Terus di sini ada dunia nyata yang bisa artinya divisualisasi di dalam sistem terdatabase. Nah, jadi database itu menyimpan semua informasi seperti alamat, katakanlah, seperti nama rumah, nama ruko, nama warung, nama macam-macam. Nah, itu masuk ke dalam database. Nah, software itu banyak sekali, ada software untuk membuat sistem informasi itu sendiri, ada softwarenya untuk memanipulasi datanya, ada softwarenya untuk apa ya istilahnya, yang digunakan untuk mengakses data misalkan gitu. Nah, terus di sini ada hasilnya. Nah, dari sistem informasi geografis itu sekarang contohnya manfaatnya banyak, tidak hanya untuk istilahnya nyari hiburan saja, misalkan kalau mau nongkrong di mana dan sebagainya, tapi lebih ke depannya kalau untuk kesehatan ya digunakan untuk mendata, katakanlah untuk saat ini penyebaran COVID ya, penyebaran COVID. Nah, ini sangat penting ya. Ini juga perkembangan teknologi. Nah, dengan adanya GPS, Global Positioning System, justru Google Map, katakanlah seperti itu lebih nyata ya, lebih nyata, bisa real time. Jadi kalau kita kemana-mana menggunakan GPS atau
misalkan kita ingin mencari teman kita sekarang ada di mana, tolong share log. Lah itu sesuai dengan apa? GPS-nya, ya kan? Jadi teman-teman kalau mau berkunjung gitu ya, tolong share log. Nah, terus kita bisa lihat dari handphone kita, oh ternyata teman kita berada di, katakanlah, di alun-alun Jombang, katakanlah. Nah, itu berkat adanya sinergi GPS ya, GPS antara Google Map dengan GPS itu bersinergi sehingga bisa menampilkan di mana kita berada. Nah, itu termasuk sistem informasi geografis ya. Sebentar, ada yang masuk. Nah, coba kita cari covid19.go.id. covid19.go.id. Apakah di sini sudah ada sistem informasi geografis? Nah, kita cari dulu ya. Nah, sebaran, peta sebaran. Nah, ini manfaat sistem informasi geografis. Ternyata ada peta sebaran. Sebentar, masih loading ya. Nah, ini sistem informasi geografis, teman-teman. Jadi, manfaat sistem informasi, nah kita dalam penyebaran data kasus COVID-19, kita bisa lihat seperti ini, layar peta. Nah, ini. Nah, sebagai di sini kita hanya sebagai apa ini, yang akses ya, user yang tidak aktif. Nah, kalau saya, karena saya bukan tim dari gugus COVID, berarti kalau kita mengakses seperti ini namanya user yang sebetulnya tidak aktif ya. Kita dari peta ini ditunjukkan ya, ditunjukkan ada warna bintik-bintik hitam ya. Apa ini? Titik-titik hitam. Hitam, mohon maaf, merah ya. Titik merah. Nah, ini sebetulnya secara apa ya? Tidak langsung kita bahwa kalau ada tanda titik merah berarti di situ ada penyebaran COVID ya. Nah, terus di sini di sebelah kiri dari peta ini ada penunjuk langsung ya, ada DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, katakanlah itu ya, dengan semua jumlah kasus daripada COVID. Nah, terus di atas juga ada informasi terkonfirmasi sekian, kasus aktif sekian, sembuh sekian, meninggal sekian. Nah, ini salah satu bentuk dari sistem informasi geografis dalam kasus COVID ya. Nah, ini sangat bermanfaat. Jadi, teman-teman kesehatan juga harus mempersiapkan bahwa kalau ada aplikasi seperti ini, berarti peran teman-teman itu penting. Kemarin sebetulnya saya kepingin tahu betul yang ada di Aparma ya, bagaimana tim kesehatan di Aparma kemarin itu input data COVID. Nah, itu saya ingin tahu betul sebetulnya. Cuman karena tidak ada akses ke sana, jadinya ya nggak dapat apa-apa gitu ya. Coba sekarang saya klik yang warna merah ya, yang Jakarta ini ya. Coba.
Nah, ternyata muncul teman-teman. Nah, ini manfaatnya sistem informasi geografis. Muncul sebuah informasi, jadi warna merah yang kita klik itu muncul ya. Jenis kelamin laki-laki sekian ribu, perempuan sekian ribu. Nah, kelompok usia 0 sampai 5 tahun 270, 1930 sampai 2530 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jumlah kasus 10.000. Nah, gitu ya. Coba sekarang saya klik yang ada di Surabaya. Nah, Surabaya. Nah, ini manfaat sistem informasi geografis. Jadi, masyarakat akan bisa mengetahui secara geografis penyebaran penyakit yang ditandai melalui titik-titik merah dalam geografis itu. Terus bisa melihat informasi secara langsung. Nah, gitu ya. Nah, karena saya ini tadi hanya mengakses ya, jadi manipulasi datanya tentu tidak bisa ya. Yang jelas yang bisa memanipulasi data itu adalah tim gugus COVID. Nah, tapi secara manfaat kita bisa langsung mengetahui. Nah, ini perkembangan kasus terkonfirmasi COVID-19 per hari. Nah, kita bisa lihat per grafik seperti ini. Nah, ini tapi sebetulnya mohon maaf banyak yang masuk ya. Nah, sampai mana tadi? Manfaatnya sangat banyak ya. Jadi kita dengan seperti ini justru lebih bisa mengetahui informasi secara global dan lebih berhati-hati terhadap kasus COVID. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, dilengkapi dengan seluruh grafik ya, macam-macam grafik. Ada yang berbentuk garis, ada yang berbentuk batang, dan sebagainya. Yang semuanya itu sudah mempunyai data yang akurat. Nah, seperti itu. Ini bentuk sistem informasi geografis. Nah, jadi kembali lagi ke teori. Nah, seperti ini bahwa sistem informasi geografis itu ada peta, katakanlah ya, peta asli, terus dijadikan sebuah data, peta asli itu, katakanlah peta Indonesia tadi ya. Nah, masuk ke dalam database, di dalam database itu tidak hanya peta, tapi juga seluruh data penyebaran penyakit tadi. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan software alat. Software alat, jadi software khusus tergantung programmernya seperti apa. Dan akan menghasilkan sebuah laporan, teman-teman. Nah, itu sistem informasi geografis. Ya. Nah, kalau ada definisi di sini, sistem informasi geografis sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, manipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Nah, ya. Manfaatnya dalam SIG terdapat berbagai peran
dari berbagai unsur, baik manusia sebagai ahli dan sekaligus operator perangkat alat, yaitu perangkat lunak atau keras maupun objek permasalahan. SIG adalah sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan analisis spasial. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan pengolahan data seperti perolehan dan verifikasi, kompilasi, penyimpanan, pembaruan perubahan, manajemen dan pertukaran, manipulasi, penyajian, yang terakhir adalah analisis. Nah, kembali lagi ke peta ya, sekarang kita ngomongin benar nggak ini terupdate datanya gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari manfaat SIG tadi, data itu bisa terupdate. Nah, seperti ini. Ini menurut saya sudah sesuai Google Map ya. Sesuai Google Map. Nah, seperti ini. Nah, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, saya yakin data di sini terupdate ya. Misalkan kalau kita klik tadi Jakarta ya, yang meninggal berapa katakanlah ya, yang kena berapa, ini saya yakin terupdate tiap hari ya, diupdate tiap hari. Nah, itu sistem informasi geografis. Jadi ada data informasi seperti ini berbentuk teks, ada data berbentuk grafik seperti ini. Nah, berbentuk map, berbentuk grafik seperti ini. Nah, ini semua berkat perangkat lunaknya, teman-teman. Berangkat berkat pemrogramannya. Jadi, bagaimana supaya bisa data yang ada di dalam database itu bisa muncul seperti ini. Nah, bisa muncul seperti ini, bisa muncul seperti ini, dan sebagainya. Nah, teman-teman nggak perlu harus membuat seperti ini, karena bukan ahlinya, karena bukan jurusannya. Nah, biarlah programmer, orang IT yang membuat aplikasi seperti ini. Tapi teman-teman yang perlu dipahami adalah komponen sistem informasi geografis. Nah, itu terdiri dari apa saja? Ada map, ada data sesuai wilayah itu ya. Terus ada manipulasi datanya, ada grafiknya seperti ini. Difungsikan untuk melihat secara detail kasus yang berjalan. Nah, seperti ini. Ini sistem informasi geografis untuk kesehatan ya. Nah, tadi di menu sebaran ya. Coba sekarang menu WNA. Apa ini kira-kira? Pemantauan COVID-19 WNA. Nah, ini ada seperti ini. Sebaran peta resiko. Nah, ada sendiri. Jadi meskipun petanya sebetulnya satu, tapi bisa dimanipulasi menjadi berbagai bentuk peta. Nah, ini termasuk sistem informasi geografis. Ya. Yang merah-merah resiko tinggi. Nah, ada di Riau, ada di Sumatera Barat, ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, nah, terus ada di NTB, ada di Jawa Barat, Jawa Timur sudah kuning semua ya, sudah mulai oranye, sudah enggak merah lagi, enggak hitam lagi, kan begitu ya. Nah, yang hijau-hijau ini berarti tidak ada sebaran COVID sama sekali. Nah, kan seperti itu ya, sesuai dengan warnanya. Ini juga sistem informasi geografis.
ada warna sebagai simbol, ada data ya sebagai jumlah kasus ya. Nah, seperti itu. Dan kita bisa juga langsung zoom seperti ini atau zoom in, zoom out. Nah, itu sistem informasi geografis. Nah, lengkap sekali. Nah, zonasinya lengkap sekali. Nah, kalau nanti misalkan sudah bekerja, teman-teman disuruh entry data untuk penyebaran virus, katakanlah, atau penyakit, nah, insya Allah dengan seperti ini sudah bisa ya, sudah tahu maksudnya. Oh, nanti data ini untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, mungkin itu sistem informasi geografis. Kita lanjutkan, mungkin kalau ada teori. Pemanfaatan SIG secara terpadu dalam sistem pengolahan citra digital adalah untuk memperbaiki hasil klasifikasi. Dengan demikian, peranan teknologi SIG dapat diterapkan pada operasional penginderaan jauh satelit. Pengembangan teknologi penginderaan jauh satelit dapat digambarkan dalam diagram seperti ini. Nah, ini GIS yang langsung dilihat dari satelit ya. Ada satelit, ada sensor, terus masuk ke stasiun penerima di muka bumi ya. Terus pengolahan citra, ada analisis citra, ada data, ada pemakai. Nah, pemakai ini adalah pemakai akhir. Jadi sebelum kita diperlihatkan seperti ini, bisa jadi dalam mendapatkan data-data itu bisa jadi melalui seperti ini, satelit, sensor, stasiun, penerima, pengolahan citra. Kalau tidak, ya mungkin langsung kepada data ini ya. Mengingat sumber data sebagian besar berasal dari data penginderaan jauh, baik satelit maupun terestrial terdigitasi, maka teknologi sistem informasi geografis erat kaitannya dengan teknologi penginderaan jauh. Namun demikian, penginderaan jauh bukanlah satu-satunya ilmu pendukung bagi sistem ini. Ya. Nah, yang terpenting teman-teman itu sudah tahu seluk-beluk sistem informasi geografis. Ya. Nah, ini sistem kerja SIG ya. Ada survei di sini ya. Survei ini berarti secara tidak langsung karena panahnya ini bentuk titik-titik. Nah, survei itu di luar dari komponen SIG. Terus masuk ke sini, physical reality. Physical reality itu apa? Ya, yang kita hadapi ini adalah physical reality ya. Terus real world model. Nah, baru masuk ke data model. Nah, contohnya realita penyebaran COVID ini bagaimana di pondok pesantren ini. Nah, itu physical reality. Nah, misalkan kalau dulu itu positif COVID itu demam, nah, terus mungkin mual-mual, terus berak yang tidak teratur, terus sesak napas. Nah, itu loh, kenapa Bu? Oh, nggih, badane Bu Nuning. Lah terus itu physical reality katakanlah. Terus di bawahnya ada real world model. Nah, dibuatlah model bentuk penyakit yang bisa, artinya apa ya? Ya ini susah juga ya karena saya bukan orang kesehatan ya. Real world model lah katakanlah gitu. Terus dibuat data model. Jadi kalau orang kena COVID itu ciri-cirinya seperti ini, datanya dibuat seperti ini. Itu data model. Datanya dibuat seperti ini.
Data model sudah dibuat, masuk ke database. Nah, setelah database masuk ke database, lalu masuk ke map ya, SIG tadi. Bentuk apa? Bentuk geografis tadi. Nah, ini sistem kerja SIG seperti ini, teman-teman. Mungkin nanti kalau teman-teman misalkan jadi tidak hanya jadi perawat, tapi juga input data penyakit. Nah, bisa langsung nanti mengarah kepada data model, ya, mengarah kepada data model. Terus database-nya bagaimana, terus muncul di map seperti apa, itu ya. Data spasial dari pengiraan jauh dan survei terestrial tersimpan dalam basis data. Nah, ini tadi ya, database ya. Jadi data spasial itu macam-macam, ada bentuk peta, ada bentuk numerik, jumlah, dan sebagainya, total itu ya. Nah, itu data spasial semua, dan itu dimasukkan ke dalam database. Nah, gitu. Secara teknis, SIG mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta digital yang tersimpan dalam basis data. Dalam SIG, dunia nyata dijabarkan dalam data peta digital yang menggambarkan posisi dari ruang dan klasifikasi, atribut data, dan hubungan antar item data. Kerincian data dalam SIG ditentukan oleh besarnya satuan pemetaan terkecil yang dihimpun dalam basis data. Ya, intinya begitu. Jadi untuk membuat peta seperti ini, data spasialnya banyak sekali ya. Data terus apa namanya, jumlah, terus alamat, nah banyak terpisah jadi satu seperti ini. Kita sorot, muncul sebuah informasi ya. Dan itu otomatis. Itu otomatis, artinya otomatis apa? Ketika ada petugas input data atau update data atau yang penting manipulasi data. Nanti ketika waktunya merah ini turun jadi orange, turun lagi jadi kuning, turun lagi bisa jadi hijau, atau yang hijau bisa meningkat drastis, hijau jadi kuning, jadi orange, jadi merah, jadi hitam, bisa jadi seperti itu. Nah, itu semua sebetulnya data spasial dijadikan satu, diorganisir menjadi sistem informasi geografis. Nah, ini bermanfaat sekali untuk kesehatan, ya. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan, teman-teman. Silakan. Ada pertanyaan tentang manfaat sistem informasi geografis. Nah, mau nggak mau, kita sudah menghadapinya semua. Walaupun yang kita gunakan ini masih bentuknya untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya kalau mau cari makan enak lewat Google Map ya, mau cari alamat rumah teman lewat Google Map. Masih seperti itu, tapi nanti secara kesehatan nanti juga ada apa namanya, penggunaan Google Map masih geografis gitu ya. Nah, silakan ditanyakan teman-teman kalau ada yang kepingin tanya. Sistem informasi geografis. Loh, kok nggak ada suaranya? Halo? Dengar suara saya?
Nggih, Pak. Nggih, Pak. Dengar. Mungkin jaringannya dia, Pak, di Itu sana dengar. lagi error. Iya, ya mungkin begitu ya. Mm-mm. Nggih, Pak. Nah, ada yang bikin gugus COVID ya. Nah, sebetulnya kepingin banget saya itu tahu gitu ya, supaya tahu di apa ya, dijadikan tempat untuk isolasi. Nah, tim gugus COVID itu difasilitasi kemarin itu ya, yang di, di unit itu di, di supaya apa? Ketika ada pasien baru langsung terus, nah itu akan istilahnya apa ya? Minta segera diperbaiki koneksi internetnya. Nah itu salah satu manfaat SIG dalam mengelola data COVID-19 di berbagai daerah. Ya. Yang kerjaannya mendata pasien gitu ya, dapat bayaran. Dapat bayaran kemarin itu besar ya kalau COVID itu ya. Nah, itu manfaat SIG ya. Coba kita lihat lagi, barangkali ada yang lain. Itu tadi jelas kalau data SIG itu sebaran ya. Nah, makanya tadi langsung aja. Nah, ini ada protokol edukasi tanya jawab. Nah, coba sekarang saya klik tanya jawab, isinya apa ini? Wah, ternyata hanya seperti ini ya. Bukan soal data COVID. Nah, ini ternyata ada ya. Bagaimana supaya bisa banyak sekali. Metode digitasi dapat dilakukan secara manual dengan alat digitizer, digitasi on screen. Perangkat lunak yang dapat digunakan adalah AutoCAD R2V dan lain-lain. Nah, AutoCAD ya. Terus ada setidaknya 5 metode perolehan data digital yang dikenal saat ini, ya ini digitasi peta yang ada dengan menggunakan digitizer. Nah, jadi misalkan ada gambar peta Indonesia. Nah, supaya bagaimana peta Indonesia ini bisa dimanfaatkan untuk SIG, maka bisa dikonversi menggunakan apa? Software lain. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa bentuk peta itu diubah menggunakan software, alat software tertentu, sehingga menjadi database. Scanning peta, produksi peta foto digital. Nah, produksi ini yang biasa dilakukan Google ya. Makanya kalau kita lihat ada mobil Google lewat depan rumah kita, nah itu sedang produksi. Dia mengambil foto jalan dan rumah dan sekitarnya. Nah, itu untuk apa?
diproduksi. Makanya coba yang keempat ini koordinat seperti apa kita bisa lihat kembali ke peta sebaran ya, kan ada koordinatnya ya. Aduh, lama, lemot ya. Lemot banget internetnya ini. Aduh, lemot. Aplikasi, ada jaringan, network, ada overlay, buffering. Nah, itu ya. Nah, ini cara mengolah SIG ya, secara teknis seperti ini. Waduh, internetnya betul-betul drop ini teman-teman. Nah, internetnya drop. Halo, masih bisa dengar suara saya? Internetnya masih turun kekuatannya. Oke, Pak, masih. Oke. Atau mungkin sampai di sini aja ya. Ini makin nggak kuat ini kayaknya. Intinya sistem informasi geografis untuk kesehatan untuk saat ini sangat diperlukan, teman-teman. Salah satunya adalah tentang penyebaran virus COVID-19. Nah, itu ya. Bentuk-bentuknya tadi sudah tahu, tinggal teman-teman dibaca modulnya ya, modul SIG tadi dibaca, cara mengolahnya bagaimana, terus bisa menghasilkan seperti apa, itu tadi di modulnya ada semua. Lah teman-teman tentu tidak bisa fokus secara teknis karena bukan jurusannya. Yang perlu dipahami adalah konseptual dan pelaksanaannya nanti ke depan. Jadi kalau sudah jadi perawat misalkan, maka bisa mengoperasikan sistem informasi geografis. Nah, itu yang terpenting, teman-teman. Mungkin itu saja ya, cukup di sini ya. Ini ya sudah biasalah kampus internetnya kalau makin siang makin lemot, makin nggak teratur gitu ya. Gitu. Sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.